Assalamualaikum, selamat datang di channel YouTube Pembelajaran Akuntansi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara belajar Excel mulai dari nol untuk pemula part 2. Karena di video sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk part 1-nya. Dan untuk di part 1 kemarin saya membahas sedikit mengenai apa itu baris, kemudian kolom itu seperti apa, kemudian tentang sel, kemudian tentang range, kemudian bagaimana cara menduplikat sheet, kemudian bagaimana cara zoom in dan zoom out dan lain-lain. Dan saya juga berjanji untuk menjelaskan detail lainnya terkait bagaimana cara belajar Excel dan apa-apa yang harus teman-teman ketahui ketika teman-teman ingin belajar Excel di video ini. Oke, saya akan langsung mulai saja untuk memberikan contoh. Saya mulai dengan memberikan contoh dengan membuat tabel. Jadi saya akan membuat tabel data inventory atau data penyimpanan barang. Jadi kurang lebihnya seperti ini. Misal di sini saya ketikkan nomor, kemudian di sini ada nama barang, kemudian di sini ada jumlah, kemudian di sini ada harga satuan. Seperti ini. Saya mulai kasih nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, kemudian nama barangnya. Misalkan di sini buku, kemudian di sini penghapus, kemudian di sini penggaris. Kemudian misal di sini saya bikin 100. Untuk harga satuan saya bikin di sini 200 seperti ini. Nah, di sini masih terlihat tidak rapi karena belum diatur. Untuk nomor bisa kita geser ke sini untuk merapikan. Nah, kemudian untuk nama baju, jumlah, harga satuan, ini karena lebar dari kolomnya itu tidak sama, kita bisa menyamakan atau bisa merapikan agar apa yang kita ketikkan di sel ini itu terbaca. Karena ini yang kita ketikkan adalah nama barang, tetapi yang terbaca hanya nama ba, seperti itu. Bisa teman-teman klik 2 kali di sini. Klik-klik, nah seperti ini. Dan ini juga klik-klik, nah seperti ini. Atau teman-teman bisa menggunakan ini format. Jadi teman-teman bisa seperti ini. Nah, seperti ini ya, di blok. Kemudian pilih ini kolom width. Misal di sini kita bikin 15. Kemudian bisa diklik OK atau tekan enter. Oke, maka otomatis lebar dari kolomnya akan sama. Begitu juga dengan lebar baris. Lebar barisnya, misal kita blok mulai dari sini, area di mana baris yang ingin kita lebarkan itu harus kita pilih atau kita blok, kemudian klik format, kemudian row height dipilih, kemudian kita atur. Nah, bisa kita lihat dengan lebar dari atau tinggi dari barisnya itu 14,5, itu lebarnya segini, sehingga bisa kita di sini perkirakan. Misal kita ingin 20, bisa diklik OK atau ditekan enter. Oke, klik. Nah, seperti ini. Maka otomatis akan sama. Kemudian di Excel juga ada yang namanya alignment. Jadi di sini namanya alignment. Jadi ada align left, kemudian ada center, kemudian ada align right, kemudian yang atas ini juga ada. Jadi ada top align, kemudian ada middle align, dan ada bottom align. Nah, semuanya itu tergantung kita kebutuhannya seperti apa. Misalkan di sini biasanya untuk di header atau di kepala tabelnya itu seperti ini. Kita bisa merapikan dengan memilih center. Klik center, maka otomatis posisinya akan di tengah. Tetapi ini masih cenderung dia di bawah karena di sini otomatis bottom align ya, sehingga kita bisa merapikan dengan memilih yang middle align. Nah, seperti ini. Maka kelihatan sudah rapi ya untuk headernya. Kemudian biasanya untuk bagian atas dari tabel atau headernya itu biasanya kita bold. Nah, kalau kita bold bisa diklik ini atau artinya tebal. Atau bisa juga ini italic. Kemudian bisa juga underline. Nah, sesuai kebutuhan. Misal kita ingin menghilangkan underline-nya tinggal diklik U, atau bisa juga dengan misalkan kita menggunakan shortcut itu Ctrl U. Kemudian kalau misalkan ingin menghilangkan italic-nya bisa diklik ini. Nah, atau kalau menggunakan shortcut itu Ctrl I. Atau kalau kembali lagi untuk menghilangkan bold atau tebalnya itu bisa menggunakan Ctrl B kalau menggunakan shortcut atau klik B ini. Oke, saya kembalikan lagi ke B ya. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman ingin mengisi shell-nya dengan warna bisa diklik ini. Misal kita pilih warna biru seperti ini. Kemudian kalau untuk nama atau untuk huruf-hurufnya yang ada di
header sini, kalau kita ingin mengganti, kita bisa klik ini, kita pilih warnanya apa. Misal di sini kita bikin warna kuning, nah akan seperti ini. Kemudian kalau misalkan ini kan masih belum rapi nih, bisa dipilih juga di sini, kita rapikan, kita pilih alignment-nya. Begitu juga dengan yang ini. Nah, seperti ini. Ini sudah terlihat agak sedikit rapi. Kemudian kita berikan border. Kita berikan border, bisa diklik ini, kemudian klik ini all border. Nah, maka akan seperti ini. Kurang lebihnya seperti itu, teman-teman. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara mengcopy, kemudian bagaimana sih cara cut, seperti itu. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mengcopy atau menyalin, itu diklik di sel yang ingin kalian copy atau kalian salin, diklik di sini berarti teman-teman sudah mengaktifkan sel tersebut. Kemudian klik kanan, kemudian klik copy, kemudian klik tempat di mana ingin menempelkan atau paste, kemudian klik kanan lagi, kemudian pilih yang ini untuk paste. Nah, maka akan di sini terduplikat atau tercopy. Kemudian kalau misalkan teman-teman ingin cut atau ingin memotong atau memindahkan, itu di sini bisa diklik kanan, kemudian pilih cut, kemudian klik tempat di mana ingin memindahkan, kemudian klik kanan lagi, kemudian klik, nah seperti ini. Atau kalau misalkan pakai shortcut itu, kalau untuk mengcopy atau menyalin, teman-teman bisa Ctrl C, kemudian Ctrl V. Misal gini, di sini ingin saya copy, saya menggunakan shortcut dari keyboard ya. Saya akan klik Ctrl C, kemudian di sini saya menggunakan Ctrl V seperti ini. Begitu juga dengan kalau misalkan saya ingin memindahkan atau cut ya. Di sini saya klik, kemudian saya saya tekan keyboard Ctrl X, kemudian di sini Ctrl V. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan bagaimana cara menyimpan. Setelah kita mengetik seperti ini, kita harus menyimpan file yang kita kerjakan. Seperti ini caranya. Jadi klik file, kemudian klik save atau pilih save. Klik save. Kemudian pilih browse. Nah, kemudian misalkan di sini saya ingin menyimpannya terserah nanti teman-teman ingin menyimpan di mana sesuai dengan tempat yang diinginkan sama teman-teman, tapi kurang lebihnya seperti ini. Misalkan saya ingin menyimpan di sini, nah saya akan memberikan nama misalkan belajar 1. Oke, save. Nah, berarti otomatis untuk di sini akan sudah terganti namanya menjadi belajar 1. Kalau misalkan teman-teman ingin pakai shortcut, misalkan teman-teman sudah berhasil mengedit dan lain-lain ingin menambahkan seperti itu, teman-teman bisa tekan Ctrl S. Nah, otomatis sudah tersimpan. Kemudian apa sih beda antara save sama save as? Jadi kalau save, teman-teman ingin menyimpan apa yang sudah teman-teman buat mulai dari pertama, atau misalkan teman-teman mengedit kemudian ada perubahan kan, berarti teman-teman ingin menyimpan atau save apa yang sudah teman-teman edit atau teman-teman tambahkan. Sedangkan kalau save as itu berarti artinya teman-teman menyimpan file yang sama di tempat yang berbeda atau di folder yang berbeda, seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin ini penjelasan dari saya terkait belajar Excel mulai dari 0 part 2, dan nanti untuk detail-detailnya akan saya jelaskan di video saya di part 3 ya, cara belajar Excel mulai dari 0 part 3. Dan teman-teman yang merasa memang video ini cocok dan yang bermanfaat atau berguna untuk teman-teman, bisa di like, dan kalau misalkan memang ada tambahan atau ada saran bisa ditinggalkan di kolom komentar, bisa memberikan komentar. Kemudian jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan notifikasi maupun pemberitahuan kalau misalkan memang ada video-video yang terupdate dari saya. Oke, terima kasih, see you to the next video, bye bye.